Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok IoT dan FPGA ingin mempresentasikan tentang perangkat pintar dengan kontrol aplikasi Bailink dengan mentor Dr. Akvianto Eko Putra MSc. Kelompok proyek IoT dan FPGA ini terdiri dari Arman Juliansyah, Ahmad Jumaidi, dan saya sendiri Laili Fitri Ramadan. Di sini terdiri dari 4 subbab, yaitu yang terdiri dari judul, cara kerja, dan rangkaian kode dan demo. Pada bagian ini, kami membuat sebuah proyek dengan topik aplikasi IoT untuk masyarakat. Subproyek yang kami buat yaitu perangkat pintar dengan kontrol aplikasi Bailink. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk cara kerjanya. Cara kerja dari proyek ini yaitu pengguna akan mengoperasikan atau kontrol perangkat yang digunakan dengan konsep IoT. Perangkat yang digunakan oleh proyek ini yaitu jendela dan lampu rumah. Perangkat tersebut akan dilakukan kontrol mulai dari membuka dan menutup jendela, serta menghidupkan dan mematikan lampu secara bersamaan. Hal ini akan dikontrol dengan bantuan aplikasi website dan Android dari Bailink app. Implementasi kerja pada proyek yaitu diterapkan di rumah dengan keadaan pagi hari dan malam hari. Ketika pagi hari, jendela terbuka dan lampu akan mati dengan satu tombol atau buton yang digunakan oleh pengguna pada aplikasi Bailink app. Sedangkan malam hari, jendela tertutup dan lampu akan hidup dengan satu tombol atau buton yang digunakan oleh pengguna pada aplikasi Bailink app. Selanjutnya, rangkaian alat program. Pada bagian ini, kami membuat sebuah rangkaian alat program dari proyek perangkat pintar dengan kontrol aplikasi Bailink yang dibuat melalui simulator Walkbee. Gambar di sebelah kiri merupakan rangkaian alat program yang digunakan. Adapun alat-alat yang digunakan pada rangkaian simulator tersebut terdiri dari yang pertama, satu buah not MCU ESP32, satu buah LCD atau satu buah LED, kemudian satu buah resistor, lalu ada satu buah servo, dan aplikasi Bailink app. Selanjutnya kita bahas mengenai penjelasan kode program dan demo. Kalau mungkin sebelumnya telah dibahas gambaran umumnya gimana, kemudian cara kerjanya gimana, dan rangkaian program yang akan digunakan gimana kira-kira. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai kode program dan demonstrasi yang digunakan atau yang telah kami konsepkan sebelumnya dan akan kami tuangkan pada presentasi kali ini. Oke, kita berpindah dulu ke simulasi kode program sama demonstrasinya nantinya. Kita pindah dulu ke simulator Walkbee-nya. Ke simulator Walkbee-nya di sini ada dua bagian, yaitu dari kode program, kemudian ada tampilan simulasinya dan pihak dari billing application-nya. Oke, kita mulai dari kode program dulu. Jadi kode program ini telah kami susun, telah kami sesuaikan dengan konsep yang kami inginkan. Yaitu nantinya kode program ini nantinya akan terhubung ke aplikasi billing. Nantinya akan digunakan untuk melakukan kontrol sebagaimana yang telah dijelaskan di cara kerja tadi, untuk melakukan kontrol mulai dari jendela sama lampu dengan kondisi ketika di pagi hari mungkin jendela terbuka maksudnya, kemudian lampunya mati, kemudian pada malam hari jendelanya tertutup dan lampunya nyala. Oke, langsung saja ke kode programnya. Sini ada mungkin bagian ada ditemukan mulai dari definisi, mana ini mendefinisikan dari kode program
untuk menghubungkan billing, mulai dari device-nya apa, template-nya apa, autentikasi tokennya apa, sama cara menampilkannya gimana. Jadi nantinya semua yang akan dikontrol akan diarahkan nanti ke aplikasi billing, karena billing nanti akan melakukan kontrol dengan alat simulasi yang telah kami buat. Oke, kita pindah lagi. Ada sebuah perintah atau kode program include. Sini ada beberapa library yang nantinya library tersebut akan digunakan pemanggilan fungsi yang akan digunakan di program utama ataupun program pengulangan. Oke, kita langsung pindah ke deklarasi variabel. Deklarasi variabel ada 3, mulai dari authentication, SSID, sama pass. Nah, authentication untuk menghubungkan sebuah aplikasi billing. Jadi, ketika digunakan berulang kali mungkin programnya, yaitu biasanya di penulisan programnya ulang ataupun di saat ada programnya dimasukkan ataupun input datanya, nantinya dia akan menautentikasi dengan aplikasi billing apakah sesuai atau belum, ataupun apakah sudah sesuai dengan device ataupun template yang diinginkan. Oke, kita sini pindah SSID sama pass. Nah, karena konsep dari simulasi ini yaitu IoT project, nah pastinya menggunakan ESP32 not MCU-nya. Nah, nanti akan terhubung dengan YP simulasi. Nah, untuk nama SSID sama passwordnya ini didapatkan dari dokumentasi referensi dari Walkway. Jadi, Walkway menyediakan untuk menghubungkan YP-nya sebagai untuk simulasi dari Node MCU ESP32. Kemudian ada deklarasi penggunaan dari Serpo dan My Serpo yang nantinya akan menggunakan untuk menggerakkan supaya jendelanya terbuka ataupun tertutup. Nah, kemudian ketika sudah terhubung dengan aplikasi billing, nanti billing akan menuliskan sebuah perintah yang mana jika ada sebuah inputan data ataupun mungkin ada sebuah button ditekan, maka mungkin nih, kalau misalnya kita lihat kode programnya ada fin value jika bernilai 1 dari integer, atau mungkin tombol buttonnya ditekan atau dinyalakan, maka dia akan melakukan pergerakan yaitu berupa nantinya mulai dari 45 derajat menjadi 90 derajat. Nah, itu berarti nanti jendelanya akan tertutup, kemudian dia akan menyalakan digital light 2. 2 ini maksudnya fin mode dari rangkaian LED. Nah, dari rangkaian LED dia terhubung ke pin nomor 2, nanti dia akan nyala. Jadi, lampu akan menyala, kemudian jendela tertutup. Nah, ini berarti kondisi pada malam hari. Sebaliknya, jika kondisinya misalnya jendelanya terbuka dan lampunya mati, nah, servo tadi akan menggerakkan sebanyak 45 derajat menuju 0 derajat. Nah, itu menandakan bahwa jendela terbuka dan lampu mati. Nah, kemudian kondisi ini kita beri kondisi awal, karena mungkin kondisi awalnya mati, berarti kita memberikan kondisinya jendelanya terbuka, karena kondisi awal jendela terbuka. Kalau misalnya diberi kondisi atau diberikan inputan jendelanya, maka akan tertutup. Nah, di sini ada pengulangan setup-nya, ada loop-nya. Nah, kalau misalnya kita jalankan, kurang lebih seperti ini. Nah, dia akan melakukan koneksi ke Walkway GUIS-nya, YP yang ada di simulasi ini. Nah, kemudian dia akan menghubungkan aplikasi billing-nya. Nah, jadi kan kondisi awal ini terbuka nih. Terbuka dan lampunya mati. Ini merupakan kondisi pagi hari. Kalau misalnya kita tekan, di sini kita masuk ke billing-nya. Di sini kami menggunakan template IoT app-nya. Nah, di sini telah kami buat juga mulai dari metadata-nya gimana, data stream-nya, dan yang lainnya. Tapi yang di sini yang kita gunakan mulai dari data stream-nya, yaitu LED. Di sini tadi kita gunakan nantinya akan berkaitan dengan penggerakan servonya. Kemudian automation-nya itu di dashboard-nya. Di sini kita edit bahwa ada satu button power untuk melakukan kontrolnya. Mungkin remote kontrolnya gitu. Nah, kita sekarang berpindah langsung ke cara penggunaannya. Kita pilih device-nya. Nah, karena kita sebelumnya telah kita buat di template-nya mulai dari web dashboard-nya, dan kira-kira nanti penggunaan dari Android app-nya, dari billing app-nya kurang lebih seperti ini. Coba kita tekan button on. Nah, otomatis kan di sini akan membuat apa ya? Coba kita lihat dulu.
Mungkin ada kendala, coba kita ulang lagi. Coba kita run lagi. Kita beri buttonnya ke off. Coba kita jalankan. Maka dia akan menutup. Makanya di sini kondisi pada malam hari. Jika kondisi pada siang hari, kita tekan buttonnya, kita tekan off. Nah, kurang lebih seperti ini dari kode program dan simulasi. Dan untuk jika di tampilan Android-nya kurang lebih sama saja dengan tampilan di bentuk websitenya atau bentuk desktopnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulan yang kami ambil yaitu berdasarkan proyek yang kami kerjakan bahwa Internet of Things sedang diadopsi secara luas teknologi di sebagian besar organisasi. Hal ini membantu dalam mencapai hal-hal tanpa intervensi manual dan bantuan manusia. Teknologi tertanam ini membantu objek untuk berinteraksi dengan keadaan internal atau dengan lingkungan eksternal yang membantu dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan seperti semua teknologi yang dimiliki. Tetapi untuk memilih dan berinvestasi dengan bijak ada di tangan pengguna. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih.